Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 11 semester ganjil, kita akan menginjak ke pelajaran kedua, yaitu mengenai teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Siapa yang sudah tahu atau sudah pernah membuka-buka bukunya? Nah, kali ini kita awali dulu dari kompetensi dasarnya. Untuk kompetensi dasar teks eksplanasi 3.21 yaitu mengidentifikasi informasi atau pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi berkaitan dengan bidang pekerjaan lisan dan tulis. Kemudian 4.21 mengonstruksi informasi atau pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi berkaitan dengan bidang pekerjaan secara lisan dan tulis. Kita mulai dulu dari pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi yaitu teks yang bertujuan memberikan penjelasan tentang apa, mengapa atau sebab terjadinya, dan bagaimana atau akibat dari suatu fenomena, baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Oke, kita pelajari dulu dari pengertiannya dulu supaya kita nanti dalam mempelajari semuanya dari teks eksplanasi kita akan paham. Teks yang bertujuan memberikan penjelasan tentang apa, misalnya apa kejadiannya, misalnya kejadiannya mengenai banjir. Mengapa atau sebab terjadinya banjir? Sebab terjadinya banjir mungkin dari curah hujan yang terlalu tinggi, kemudian warga-warga sekitar situ membuang sampah di sungai, kemudian terjadinya banjir. Bagaimana atau akibat dari banjir? Akibat dari banjir, misalnya warga-warga yang berada di sekitar situ mengungsi atau rumahnya terkena air sehingga rumah mereka tidak bisa ditempati. Itu contoh dari fenomena yang terjadi, yaitu fenomena banjir. Nanti bisa kalian kembangkan sendiri menjadi paragraf, kemudian akhirnya nanti menjadi teks. Nah, dalam teks eksplanasi, penjelasan peristiwa teks tersebut menggunakan alur kausalitas yang logis. Alur kausalitas itu berarti sebab akibat. Dalam teks eksplanasi nanti menguraikan atau menjelaskan mengenai sebab terjadinya sesuatu dan akibat dari terjadinya sesuatu tersebut. Logis, yaitu masuk akal. Proses dalam teks eksplanasi terjadi secara alamiah, yaitu tidak dapat diulang-ulang seperti dalam teks prosedur. Jika dalam teks prosedur, prosesnya bisa diulang-ulang, tapi dalam teks eksplanasi kejadian tersebut bersifat alamiah, tidak dapat diulang-ulang lagi karena itu fenomena atau peristiwa. Kemudian penulis menggunakan banyak fakta yang fungsinya sebagai penyebab atau akibat terjadinya peristiwa. Yang dituliskan dalam teks eksplanasi berupa fakta-fakta. Kemudian kita ke menganalisis informasi teks eksplanasi. Di sini saya mengambil contoh kutipan dari teks eksplanasi, hanya satu paragraf. Contoh, inflasi termasuk suatu fenomena moneter. Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga barang-barang pada waktu yang lama dan nilai mata uang mengalami penurunan karena yang beredar lebih banyak. Artinya, tingkat harga barang-barang yang semakin tinggi secara terus-menerus dan dalam waktu yang lama tentu
akan menimbulkan inflasi. Nah, apa isi dalam kutipan teks tersebut? Nah, paragraf tersebut berisikan informasi mengenai pengertian dari inflasi. Tadi kan di situ menguraikan pengertian dari inflasi ya. Inflasi adalah, itu adalah isinya. Dalam kutipan teks tersebut juga berisi fakta-fakta mengenai arti dari inflasi. Benar-benar nyata, fakta, berdasarkan fakta yang ada. Nah, ini saya beri contoh satu lagi. Inflasi tarikan permintaan terjadi akibat adanya permintaan terhadap berbagai barang-barang dan jasa yang berlebihan. Meningkatnya permintaan terhadap hasil produksi dan jasa menyebabkan harga faktor produksi meningkat. Inflasi ini juga dipicu oleh membanjirnya uang di pasar, sehingga terjadi permintaan barang-barang yang meningkat. Akibatnya, dari permintaan barang yang berlebihan, harga barang-barang naik. Nah, menurut kalian, apa informasi yang terdapat dalam kutipan teks tersebut? Nah, dalam kutipan teks eksplanasi tersebut berisikan informasi mengenai penyebab inflasi tarikan permintaan. Gitu ya. Dalam teks eksplanasi ada pola pengembangan, yaitu ada 3. A. Pola sebab akibat-akibat. B. Pola akibat sebab-sebab. C. Pola proses. Kita pelajari satu persatu. Yang pertama dulu, dari pola sebab akibat-akibat. Dalam teks eksplanasi diawali dari sebab atau penyebab dulu, kemudian diikuti oleh akibatnya. Di sini, sebab ini nanti berupa gagasan pokoknya. Kemudian akibat-akibatnya nanti isinya adalah kalimat penjelas. Atau misalnya, contohnya dalam teks eksplanasi, pola sebab akibat-akibat. Misalnya contohnya, sudah beberapa bulan hujan tidak turun di Gunung Kidul. Artinya, kemarau benar-benar melanda daerah itu. Itu penyebabnya ya. Jadi penyebabnya di Gunung Kidul tidak turun hujan. Nah, di Gunung Kidul mengalami musim kemarau. Akibatnya apa? Nah, akibatnya sungai-sungai banyak yang kering. Sumur-sumur warga juga banyak yang tidak ada airnya. Tandon air yang biasanya dimiliki warga sudah kehabisan air. Itu contoh dari pola pengembangan sebab akibat-akibat. Yang nomor B, pola akibat sebab-sebab. Teks ini diawali oleh akibat dulu, baru diikuti oleh sebab-sebab. Ini kebalikan dari yang A. Kemudian dalam B ini, akibat nanti berisikan kalimat pokok atau gagasan pokok. Sedangkan sebab-sebabnya isinya adalah kalimat penjelas. Kemudian yang C, yaitu pola proses. Teks ini berisi rangkaian proses atau peristiwa sosial atau alam yang susul-menyusul. Gagasan pokoknya nanti menyebar di semua tahapan proses. Jadi kalau dalam pola proses ini nanti prosesnya diuraikan secara kronologis, secara urut. Misal, HP
mula-mula muncul sebesar lengan dan pakai antena dengan layar hitam putih. Fungsinya hanya untuk menelepon dan SMS. Selanjutnya, muncul HP dengan ukuran yang lebih kecil, lebih ramping, dan fiturnya bertambah, seperti radio FM, TV, game sederhana. Makin lama, ukuran HP makin pipih. Fitur yang ditawarkan makin banyak juga. Sekarang, eranya HP pintar atau smartphone yang bisa mengalihkan fungsi-fungsi komputer PC, laptop, atau tablet ke dalam HP, sehingga dengan HP orang bisa bertelepon, ber-SMS, berkirim email, kirim foto, melakukan video call, dan sebagainya. Itu penjelasan dari teks eksplanasi. Terima kasih, semoga ini nanti bisa kalian pahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.